Baiklah, ibu bapak, saudara-saudari yang berbahagia, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah dhamma tentang 7 kekayaan mulia. Langsung saja ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya setiap orang menginginkan kekayaan. Akan tetapi hanya sedikit orang yang sadar bahwa sebenarnya kekayaan tidak hanya berbentuk materi, melainkan juga kekayaan non-materi. Dalam kehidupan ini, umumnya orang-orang selalu berlomba untuk mencari kekayaan. Dalam bentuk materi, mereka bekerja siang dan malam hanya untuk memperoleh harta kekayaan. Sesungguhnya, harta kekayaan yang berbentuk materi tersebut dapat hilang, rusak, dan hancur karena banjir, bahkan dicuri tetapi sebenarnya ada kekayaan yang tidak akan hilang, rusak, dan hancur. Seorang yang memiliki kekayaan ini, kemanapun ia pergi dan dimanapun ia berada, kekayaan akan mengikutinya serta memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Apakah kekayaan yang dimaksud tersebut? Kekayaan itu adalah Satta Arya Dana atau lebih dikenal dengan 7 kekayaan Arya mulia. Dijelaskan oleh Sang Buddha dalam Santitadhana Sutta Anguttara Nikaya. Bila seorang memiliki kekayaan ini, maka orang itu bisa dikatakan hidupnya sangat berhasil. Adapun 7 kekayaan mulia itu: Sada, keyakinan. Sebagai umat Buddha, keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha merupakan sebuah langkah awal ataupun pondasi sebelum melangkah ke arah selanjutnya. Hal ini sangat bermanfaat dan penting untuk dimiliki oleh seseorang, akan tetapi perlu diingat bahwa keyakinan yang dimiliki bukanlah keyakinan yang membuta. Keyakinan itu harus diperoleh melalui proses pembuktian dan diteliti terlebih dahulu kebenarannya. Sila, perilaku moral. Sila berarti disiplin yang merupakan sebuah pondasi dari semua perbuatan baik, karena ketika melakukan perbuatan baik yang didasari sila, maka akan tercipta kedamaian dan keamanan. Salah satu contohnya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dari pentingnya pengendalian diri melaksanakan sila adalah ketika seorang yang akan tercipta kedamaian dan keamanan. Salah satu contoh dari pentingnya pengendalian diri melaksanakan sila adalah ketika seorang yang suka berdana tetapi juga suka minum minuman keras. Di kehidupan selanjutnya, walaupun terlahir di keluarga kaya, ia mempunyai daya ingat yang lemah. Iri, melalui perbuatan jahat. Malu berbuat jahat. Rasa malu yang dimaksud adalah malu melakukan perbuatan tindakan jahat, seperti malu untuk membunuh, mencuri, melakukan asusila, berbohong, memfitnah, berkata kasar, berbicara yang tidak berguna, keserakahan, kebencian, dan pandangan salah. Rasa malu ini ialah yang termasuk dalam 7 kekayaan mulia. Hal ini disebabkan karena rasa malu melakukan kejahatan yang membantu dalam melaksanakan pengembangan dan pengendalian diri. Otapa, takut akan akibat perbuatan jahat. Takut yang dimaksud dalam ke-7 kekayaan mulia adalah rasa takut terhadap akibat dari melakukan kejahatan
Hal ini dikarenakan apabila seorang melakukan perbuatan jahat, maka dirinya sendirilah yang menanam bibit karma buruk yang pada akhirnya dapat membuat terlahir di alam yang menderita. Namun ada pula beberapa orang yang takut melakukan kejahatan karena takut kehilangan status sosialnya. Baru saja banyak pengetahuan dhamma. Sekarang ini, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang dapat memperoleh pengetahuan dhamma di wihara ketika ada ceramah melalui buku-buku dhamma, kaset-kaset, rekaman, ceramah dhamma, dan majalah dhamma. Apabila dapat memiliki banyak pengetahuan dhamma, mengingat dhamma, memahami, banyak berguna, dan bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dapat dikatakan sudah memiliki salah satu dari 7 kekayaan mulia tersebut. Jaga kemurahan hati atau kedarmawan. Kemurahan hati dapat dilakukan dengan membantu orang yang membutuhkan atau membutuhkan dengan dana. Dana yang dimaksud bukan hanya dana dalam bentuk materi, tetapi dapat juga berupa tenaga maupun waktu. Ada beberapa orang yang sering diajarkan untuk kebiasaan memberi dan berdana. Tujuan dari memberi dan berdana pun berbagai macam. Ada orang yang berdana untuk mendapatkan pahala ataupun pujian dari orang lain. Hal tersebut bukanlah tidak boleh, tetapi akan melebihi bagus jika tujuan dari berdana adalah untuk belajar melepas sehingga dapat belajar membersihkan kotoran batin, mengurangi penderitaan, dan menambah kebahagiaan. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan sangatlah diperlukan, ibu bapak saudara-saudara sekalian, untuk menjalani dan menyikapi kehidupan. Adapun cara-cara untuk mengembangkan kebijaksanaan ini dibagi menjadi 3 cara, ibu bapak saudara-saudara, yaitu sutta maya, kebijaksanaan yang diperoleh melalui membaca buku dhamma, mendengarkan dhamma, sering berdiskusi serta berhubungan dengan teman yang baik dan bijaksana, ataupun bergaul dengan orang bijaksana sehingga ketularan menjadi bijaksana, bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua, cinta maya, kebijaksanaan yang diperoleh karena sering merenung, berpikir mengenai segala sesuatu yang ia hadapi dan mencari penyelesaian permasalahan melalui kekuatan daya pikir. Yang ketiga, bapak saudara-saudara sekalian, bhavana maya, bijaksanaan yang diperoleh melalui meditasi. Meditasi membuat menjadi sadar, mengawasi dan menjaga pikiran, kesadaran maupun batin, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Dari uraian dhamma yang saya sampaikan, ibu bapak saudara-saudari yang berbahagia, dapat kami simpulkan bahwa dari uraian ini Sang Buddha menunjukkan 7 kekayaan ini sebagai kekayaan yang mulia dibandingkan dengan kekayaan yang berbentuk materi. Jika seorang yang miskin harta materi tetapi ia memiliki ke-7 faktor ini, maka dikatakan sebagai orang yang kaya. Hal itu
dikarenakan hidup memiliki tujuh kekayaan mulia sudah ada dimiliki. Baiklah Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, sekian uraian dhamma dari saya ucapkan Namo Buddhaya.